Nah, PACF bisa juga dihitung secara rekursif. Kita mulai dari V11 duga itu sama dengan rho 1 duga. Jadi rho 1 duga nanti didapatkan dari sampel, dihitung dari sampel. Kemudian VKK itu dapat dihitung dari rumus berikut. VK plus 1 K plus 1 diperoleh dari rho K plus 1 dikurangi sigma J1 sampai K dari VKJ rho kali rho K plus 1 minus J dibagi dengan 1 minus sigma J sama dengan 1 sampai K dari VKJ duga dikalikan dengan rho J duga, dimana VK plus 1 J duga sama dengan VKJ duga dikurangi VK plus 1 K plus 1 duga kali VK K plus 1 minus J duga dengan J nya 1, 2 sampai K. Nah, rho K itu kita hitung dari sigma T sama dengan 1 sampai N min K dari YT dikurangi Y bar kali YT plus K dikurangi Y bar dibagi dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dari YT minus Y bar kuadrat untuk K nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, berikut ini adalah contoh random walk. Jadi misal kita punya E1, E2 dan seterusnya, itu adalah variabel acak yang independent identically distributed dengan min 0 dan varian sigma E kuadrat. Deret waktu yang diamati adalah YT dengan T nya 1, 2 dan seterusnya dibentuk dari proses berikut. Jadi yang pertama Y1 sama dengan E1, kemudian Y2 itu sama dengan E1 ditambah E2. Jadi secara umum YT itu diperoleh dari E1 plus E2 plus seterusnya sampai ET. Dapat ditulis juga sebagai YT sama dengan YT min 1 ditambah ET. Jadi misalkan kalau kita punya Y2 itu kita dapatkan dari Y1 plus E2, di mana Y1 tadi adalah sama dengan E1. Jadi Y2 itu sama dengan E1 plus E2. Oke. Nah, kemudian kita coba melihat bagaimana karakteristik dari random walk ini. Yang pertama, kita mencari fungsi min untuk random walk. Ya, jadi YT-nya adalah E1 plus E2 sampai ET. Maka mu T itu sama dengan nilai harapan dari YT. YT-nya apa? YT-nya adalah E1 plus E2 sampai plus ET. Jadi nilai harapan dari YT sama dengan nilai harapan dari E1 plus E2 dan seterusnya sampai plus ET. Ya. Kemudian masing-masing nilai harapan ET itu kita pisah, ya. Jadi didapatkan nilai harapan E1 ditambah nilai harapan E2 sampai nilai harapan ET. Dimana tadi sudah disebutkan bahwa ET itu memiliki rata-rata atau min 0, ya, sehingga masing-masing nilai harapan E1, nilai harapan E2 sampai nilai harapan ET itu sama dengan 0, sehingga mu T atau nilai harapan YT sama dengan 0 untuk semua T. Selanjutnya adalah fungsi varians untuk random walk. Jadi kita cari varian YT sama dengan varian dari YT-nya tadi adalah E1 plus E2 sampai plus ET. Kemudian karena bebas, maka variansnya bisa kita tulis sebagai varian E1 ditambah varian E2 sampai ditambah varian ET. Nah, varian ET atau varian masing-masing E, varian E1, varian E2 itu sama dengan sigma E kuadrat. Nah, karena di sini ada sebanyak T sigma E kuadrat, maka var YT sama dengan T sigma E kuadrat. Sehingga varian dari YT ini meningkat seiring meningkatnya T.
Jadi kalau T-nya besar, variansnya juga besar. Oke, berikutnya adalah fungsi kovarian untuk random walk. Nah, di sini kita batasi T itu kurang dari sama dengan S. Jadi gamma TS itu adalah kovarian dari YT dengan YS. Jadi kovarian dari YT-nya adalah E1 tambah E2 sampai ET, kemudian YS itu adalah E1, E2 sampai ES, ya. Sehingga ini juga bisa kita tulis sebagai sigma I1 sampai S, sigma J1 sampai T dari kovarian EI-EJ. Nah, kovariansnya ini akan bernilai 0 kecuali I-nya sama dengan J, yaitu varian dari EI sama dengan sigma E kuadrat. Nah, karena gamma TS sama dengan gamma ST, maka gamma TS itu sama dengan T sigma E kuadrat untuk T-nya antara 1 sampai S atau T-nya kurang dari sama dengan S. Sedangkan fungsi autokorelasi untuk random walk ini didapatkan dari rho TS sama dengan gamma TS dibagi akar gamma TT kali gamma SS, atau sama dengan gamma TS-nya tadi adalah T sigma E kuadrat, kemudian gamma TT itu sama dengan T sigma E kuadrat, gamma SS itu sama dengan S sigma E kuadrat. Ini kalau kita selesaikan maka kita dapatkan akar T per S. Ini kalau T-nya kurang dari sama dengan S. Oke, perhitungan gamma tadi, perhitungan kovarian bisa kita jelaskan dari sini ya. Jadi kovarian YT-YS, di mana tadi YT-nya adalah E1 ditambah E2 sampai ET, YS sama dengan E1 tambah E2 sampai ES, maka kalau kita jabarkan, itu kita dapatkan kovarian E1-E1 ditambah kovarian E1-E2 dan seterusnya sampai kovarian E1-ES. Jadi masing-masingnya itu kita kalikan, kemudian dijumlahkan kovariansnya. Ditambah dengan kovarian E2 dengan E1, ditambah kovarian E2-E2, ditambah dan seterusnya sampai kovarian E2-ES. Sampai terakhir adalah kovarian ETE1 ditambah kovarian ET-ET ditambah kovarian ET-ES. Nah, kovarian yang indeksnya tidak sama itu nilainya 0 karena bebas. Jadi yang tersisa adalah kovarian E1-E1, kovarian E2-E2 sampai kovarian ET-ES. Kovarian ES-ES itu tidak ada karena yang di kiri YT itu sampai T, di mana T-nya kurang dari S, ya, maka tidak ada kovarian ES-ES. Paling tinggi batasnya itu adalah ET-ET. Nah, kovarian E1-E1, kovarian E2-E2 sampai kovarian ET-ET itu nilainya sama dengan varian ET, yaitu sigma E kuadrat, sehingga diperoleh T sigma E kuadrat. Kemudian untuk perhitungan rho-nya tadi, ya, rho-nya tadi diperoleh gamma TS dibagi akar gamma TT kali gamma SS. Tadi gamma TS-nya adalah T sigma E kuadrat, kemudian akar gamma TT adalah T sigma E kuadrat, gamma SS adalah S sigma E kuadrat. Maka kalau kita selesaikan, yang atas tetap yaitu T sigma E kuadrat, yang bawah menjadi sigma E kuadrat kali akar T kali akar S, ya. Sehingga sigma E kuadratnya hilang habis, kemudian T dibagi akar T menjadi akar T, dan yang bawah tinggal akar S, sehingga akhirnya dapat akar T per S. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku random walk. Jadi kalau kita hitung rho 12 itu adalah akar 1 per 2, nilainya adalah 0,707. Kemudian rho 89 didapatkan dari akar 8 per 9.
Rho 2425 didapatkan dari akar 24/25. Rho 125 didapatkan dari akar 1/25. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil rho, kita ketahui bahwa korelasi kuat dan positif ini terjadi pada nilai Y dengan titik waktu yang berdekatan, misalkan 12, 89, 24, 25 itu hanya berselisih 1 ya, jadi korelasinya kuat dan bernilai positif. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa korelasi itu meningkat seiring meningkatnya waktu. Jadi meskipun selisihnya sama ya, antara rho 12, rho 89 dan rho 24 selisihnya sama, yaitu satu waktu, satu periode waktu. Tapi ketika T-nya itu tinggi, misalkan rho 24, 25, itu rho-nya lebih besar daripada yang rho 1. Jadi ketika waktunya semakin besar, maka korelasinya juga semakin besar. Kemudian korelasi menurun pada titik waktu yang jauh, misalkan pada rho 125. Jadi selisihnya ini cukup besar, yaitu 24, maka korelasinya akan kecil. Ini kalau kita gambarkan plot data deret waktu pada proses random walk. Contoh yang berikutnya adalah moving average. Moving average ini bisa kita definisikan sebagai berikut. YT sama dengan ET plus ET-1 dibagi 2. Sama ya, ET-nya itu barisan variabel acak yang identik independent distributed dengan min 0 dan varian sigma E kuadrat. Maka kita juga mencari karakteristiknya, yaitu min, kemudian nanti kita lihat varian, kovarian, dan korelasi. Selalu kita cari statistik itu. Ini adalah min untuk moving average, jadi mu T sama dengan nilai harapan dari YT. YT-nya apa? YT-nya adalah ET ditambah ET-1 dibagi 2. Ya, kemudian kita hitung nilai harapannya, yaitu nilai harapan ET ditambah nilai harapan ET-1 dibagi 2. Nilai harapan ET dan nilai harapan ET-1 sama, yaitu 0, sehingga mu T atau nilai harapan YT sama dengan 0. Berikutnya adalah varian. Varian YT, di mana YT-nya adalah ET plus ET-1. Maka kita dapatkan 1/4 ya, setengah keluar dari var jadi 1/4. Kemudian var ET plus var ET plus var ET-1. Sehingga tadi var ET itu dan var ET-1 sama, nilainya adalah sigma E kuadrat. Sehingga kita punya 2 sigma E kuadrat dibagi 4. Nilainya adalah setengah sigma E kuadrat. Berikutnya adalah kovarian YT dengan YT-1 atau dilambangkan gamma T dan T-1. Kita peroleh dari kovarian YT. YT-nya adalah ET plus ET-1 dibagi 2. Kemudian YT-1 itu adalah ET-1 ditambah ET-2 dibagi 2. Oke, nah kemudian hasilnya adalah 1/4. Ya, kovarian yang bawah itu ada 22, jadi kita keluarkan jadi 1/4. Kemudian kovarian ET-ET-1 ditambah kovarian ET-ET-2 ditambah kovarian ET-1 ET-1 ditambah kovarian ET-1 ET-1. Nah, kovarian ET-ET-1, kovarian ET-ET-2 dan kovarian ET-1 ET-2 nilainya 0. Jadi yang ada nilainya hanya kovarian ET-1 ET-1, yaitu sebesar sigma E kuadrat. Jadi kita punya 1/4 sigma E kuadrat atau 0,25 sigma E kuadrat. Dan kita perhatikan var YT ini tidak mengandung T. Demikian juga gamma atau kovariansnya.
Berikutnya untuk K lebih dari 1 kovarian YT, YT-2, kita hitung kovarian YT itu adalah ET plus ET-1 dibagi 2, kemudian YT-2 itu sama dengan ET-2 ditambah ET-3 dibagi 2. Oke, ini kalau kita jabarkan, kalau kita jabarkan maka kita dapatkan kovarian ET dengan ET-2 ditambah kovarian ET, ET-3 ditambah kovarian ET-1, ET-2 ditambah kovarian ET-1, ET-3. Nah, ini kita lihat bahwa subskripnya itu tidak ada yang sama. Jadi T dengan T-2, T dengan T-3, T-1 dengan T-2 dan T-1 dengan T-3. Jadi nilai kovariansnya semuanya adalah 0, sehingga kovarian YT dengan YT-2 nilainya juga 0. Nah, sehingga kalau kita hitung untuk YT dengan YT-3 dan seterusnya itu juga nilainya akan 0. Maka untuk K lebih dari 1 kovarian YT dengan YT-K itu sama dengan 0. Oke, sehingga gamma TS itu sama dengan setengah sigma E kuadrat ketika selisih T dan S itu adalah 0, dan nilai gamma TS itu adalah 0,25 sigma E kuadrat ketika T-S sama dengan 1 dan gamma TS sama dengan 0 ketika selisih T dan S itu adalah lebih dari 1. Nah, ini adalah sifat juga dari proses moving average yang dibentuk dari ET plus ET-1 dibagi 2. Berikutnya adalah fungsi autokorelasi. Nah, fungsi autokorelasi ini didapatkan dari gamma TS dibagi dengan gamma 0. Ya, gamma 0-nya tadi adalah setengah sigma E kuadrat, sehingga rho TS bernilai 1 saat T-S sama dengan 0 dan bernilai setengah ketika T-S bernilai 1 dan 0 saat T-S lebih dari 1. Nah, kalau kita perhatikan nilai dari rho 21, rho 32, rho 43 dan rho 98 ini sama, yaitu setengah. Dan bisa kita perhatikan bahwa selisih dari indeks rho-nya itu sama-sama 1. Jadi ketika selisihnya sama-sama 1, nilainya juga sama, yaitu setengah. Kemudian kalau kita perhatikan nanti rho 31, rho 42 sampai rho T-2 secara umum PT T-K bernilai sama untuk semua T. Nah, ini menunjukkan sifat stasionaritas. Nah, stasionaritas ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam pemodelan deret waktu. Jadi ide dasar dari stasionaritas ini adalah hukum peluang yang menyatakan perilaku proses itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi dengan kata lain, proses berada dalam kesetimbangan statistik. Proses YT disebut sebagai strictly stationary jika distribusi bersama dari YT1, YT2 sampai YTN ini sama sebagaimana distribusi bersama dari YT1 min K, YT2 min K sampai YTN min K untuk semua waktu T1, T2 sampai Tn, dan untuk semua pilihan leg waktu K. Misal untuk N sama dengan 1, maka distribusi YT dalam hal ini univariat sama sebagaimana YT minus K untuk semua T dan K. Artinya nilai harapan YT ini sama dengan nilai harapan YT minus K untuk semua T dan K, atau konstan untuk semua waktu. Jadi nilai harapan konstan untuk semua waktu. Yang kedua, var YT sama dengan var YT minus K untuk semua T dan K. Jadi varians juga konstan dari waktu ke waktu. Kemudian misalkan
N sama dengan 2, maka distribusi bivariat YT dan YS ini sama sebagaimana YT minus K dan YS minus K untuk semua T, S, dan K. Hal ini berarti bahwa kovarian dari YT YS ini sama dengan kovarian YT minus K dan YS minus K untuk semua T, S, dan K. Kalau misalkan K sama dengan S dan K sama dengan T, maka diperoleh gamma TS itu sama dengan kovarian YT-YS dan Y0. Jadi gamma TS sama dengan kovarian Y0 dan YS minus T. Kemudian gamma TS ini juga sama dengan Y0 dengan YT minus S dengan dalam tanda mutlak ya. Jadi gamma TS sama dengan gamma 0 dengan T minus S. Kovarian antara YT dan YS ini hanya bergantung pada selisih waktu T minus S dan tidak pada waktu T dan S. Ya, jadi ini merupakan sifat dari stasionaritas juga. Jadi proses stasioner ini dapat disederhanakan sebagai berikut. Gamma K yaitu kovarian YT minus K dan rho K sama dengan korelasi antara YT dengan YT minus K sama dengan gamma K dibagi gamma 0. Dengan demikian sifat-sifat penting proses stasioner itu gamma 0 sama dengan var YT, rho 0 sama dengan 1. Karena gamma K sama dengan gamma minus K, maka rho K juga sama dengan rho minus K. Dan karena gamma K dalam tanda mutlak itu kurang dari gamma 0, maka rho K dalam tanda mutlak juga kurang dari sama dengan 1. Jika suatu proses adalah strictly stasioner dan memiliki variansi yang terbatas, maka fungsi covariance itu hanya bergantung pada lag waktu saja, tapi tidak tergantung pada waktunya. Jadi pada selisihnya saja. Proses YT disebut sebagai weakly stationer atau second order stationary jika fungsi min konstan terhadap waktu dan gamma T, T minus K sama dengan gamma 0K untuk semua waktu dan lag K. Contoh proses stasioner white noise. Jadi proses white noise ini adalah barisan variabel acak yang identik independent distributed ET. Biasanya diasumsikan proses white noise ini mempunyai min 0 dan varians sama dengan sigma E kuadrat. Proses white noise ini memenuhi strictly stasioner. Jadi kalau kita cari peluang ET1 kurang dari X dan ET2 kurang dari X2 sampai ETN kurang dari XN, ini kalau kita lihat karena ET itu independen, maka bisa kita tuliskan sebagai PET1 kurang dari sama dengan X1 kali PET2 kurang dari X2 dan seterusnya sampai PETN kurang dari XN. Kemudian karena identik, maka peluang ET1 minus K kurang dari X1 kali peluang ET2 minus K kurang dari sama dengan X2 dan seterusnya sampai peluang ETN kurang K kurang dari XN. Dan karena bebas, maka bisa kita tuliskan sebagai peluang bersama, yaitu peluang ET1 minus K kurang dari X1 dan ET2 minus K kurang dari X2 dan seterusnya sampai ETN minus K kurang dari sama dengan XN. Oke, untuk proses white noise ini mu T yaitu nilai harapan dari ET-nya konstan. Kemudian gamma K itu sama dengan var ET untuk K sama dengan 0 dan 0 untuk K tidak sama dengan 0. Kemudian rho K sama dengan 1 untuk K sama dengan 0 dan 0 saat K tidak sama dengan 0. Contoh yang tadi yaitu moving average. Moving average ini dibentuk dari proses white noise, yaitu YT sama dengan ET plus ET-1 dibagi 2.
Ini juga merupakan proses stasioner karena rho K ini hanya bergantung pada selisih saja, selisih lag waktunya ya. Jadi rho K sama dengan 1 saat K sama dengan 0, setengah saat K sama dengan 1, dan 0 saat K lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan pada proses random walk, yaitu sebenarnya juga dibentuk dari proses white noise, yaitu YT sama dengan E1 plus E2 dan seterusnya sampai plus ET. Merupakan proses yang tidak stasioner karena ragamnya yaitu var YT sama dengan T sigma E kuadrat. Jadi tergantung dari T. Misalkan var 1, var Y1 itu sama dengan sigma E kuadrat, tapi var Y2 sama dengan 2 sigma E kuadrat. Jadi tidak sama untuk var YT dengan var YT min 1 atau min K ya. Kemudian gamma TS itu adalah T sigma E kuadrat. Ini juga tidak hanya bergantung pada lag, tapi juga bergantung pada T atau waktu. Nah, supaya stasioner bisa dilakukan yang namanya differencing, yaitu differencing itu adalah delta YT, yaitu YT dikurangi YT min 1 sama dengan ET. Nah, ET tadi adalah proses yang stasioner. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.